Roy Suryo, kemudian Rismon Sianipar, lalu kemudian Dr. Tifa. Mirip sekali dengan kasus saya dulu. Dan saya yakin mereka akan diperlakukan sama dengan kasus saya karena sudah berpengalaman. Sayalah orang yang pertama kali dikriminalisasi di era Jokowi. Saya diputuskan divonis menggunakan pasal 32 ayat 1. Jadi yang saya tidak pernah diperiksa berdasarkan pasal itu. Oh ya? Kurang zalim apa itu, Mas Reza? Ini bullshit nonsense. Semua orang belajar hukum tahu ini bukan kasus hukum, ini kasus kriminalisasi. Jokowi anti-Islam. Anti-Islam Jokowi. Dia Islam, dia Muslim. Betul, tetapi dia anti-Islam. Jokowi adalah orang yang sangat zalim. Saya pernah tidur di dalam penjara di Gunung Sindur itu. Berseberangan begini dengan Rian Jombang. Rian Jombang yang hukumannya mati. Kawan-kawan kita di satu sel itu nggak ada yang mau sama dia. Nah, saya lah yang diumpanin sama dia. Nggak bisa maafkan. Sampai kapan? Sampai kapanpun. Kecuali mereka minta maaf. Kalaupun mungkin minta maaf, saya tidak akan maafkan. Tahun 2017, Mas Buni sempat masuk sel ya? Betul. Sempat masuk penjara kan? Betul. Ya? Bisa masuk penjara itu karena apa? Itu rekayasa. Rekayasa murni 100% rekayasa dari rezim, terutama rezim Jokowi. Stop sampai di situ. Betul. Saya harus sapa Sobat Madilog dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, kita akan berkutat diskusi hari ini tentang rekayasa, barangkali, manipulasi, dan segala macam bentuk penyimpangan atas nama penegakan hukum. Tema ini tidak bisa saya sangkal terpantik oleh adanya konflik antara Roy Suryo CS versus Joko Widodo. Satu pihak disebut-sebut telah menyebarkan informasi bohong, sementara pihak lain disebut memiliki ijazah palsu. Penegakan hukum dan politik itulah yang akan menjadi topik perbincangan kita dengan peneliti, sekaligus jurnalis, sekaligus mantan napi, yaitu Buniyani. Mas Buni, terima kasih Mas sudah datang di ruang diskusi Madilog. Terima kasih Mas Reza. Kalau kita potret ulang masa-masa kelam itu hari ini, bagaimana seorang peneliti, seorang jurnalis, seorang manusia rasional bisa-bisanya iseng di media sosial sampai kemudian akhirnya masuk penjara? Saya ini peneliti dan belajar ilmu komunikasi, saya wartawan, saya mengerti ilmu itu. Lalu tugas saya adalah mencerdaskan masyarakat. Bagaimana bisa dikatakan mencerdaskan masyarakat, ujungnya masuk penjara? Itu bukan mencerdaskan masyarakat. Betul. Itu kan konsekuensi karena orang berbeda perspektif. Bagi kami, itu yang mengerti ilmu itu, menyampaikan informasi yang benar ke masyarakat itu wajib. Tetapi kemudian orang yang terganggu dengan kebenaran itu lalu menganggap itu sebagai sebuah mempunyai unsur kejahatan. Nasib Mas Buni tahun 2016 ketika mulai perkara itu bergulir, sampai tahun 2019 dihempaskan masuk ke dalam penjara Gunung Sindur, itu adalah rekayasa Jokowi. Ini pernyataan yang terukur atau pernyataan yang emosional? Pernyataan yang sangat terukur. Karena tidak mungkin saya bisa masuk penjara bila itu pengadilan itu objektif. Karena kita mendatangkan salah satu pakar ilmu hukum yang nomor 1 di Indonesia, Bang Yusril Iza Mahendra menjadi saksi ahli kita. Dan dia mengatakan Buniyani tidak bisa menjadi tersangka oleh karena apa? Oleh karena tidak ada unsur pidana di dalam unggahannya di Facebook. Itu sudah sangat clear. Saya mengundang salah seorang ahli komunikasi dari Universitas Indonesia, Pak Ibnu Hamad, profesor. Lalu kemudian ada Bang Yusril, ilmu hukumnya. Lalu ada banyak. Meskipun saya sendiri mengerti ilmu itu, karena itu yang saya pelajari, tetapi kan saya nggak bisa mengucapkannya sendiri. Lalu saya meminjam mulut dari profesor di UI. Saya maaf nih Mas Buni. Iya.
Kasus Mas Buni ini putusannya inkrah kan di kasasi. Betul, Artinya betul, sudah disaring di pengadilan negeri, Betul. kalah. betul, Disaring lagi di lapis kedua di pengadilan tinggi, Iya. juga dinyatakan bersalah. betul. Sampai ke kasasi. 3 lapis penegakan hukum, kemudian ingin Mas Buni katakan mereka masuk dalam rekayasa penegakan hukum oleh rezim Jokowi. Betul. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh Jokowi? Jangankan Buniani yang tidak mempunyai kedudukan apapun, tidak mempunyai kekuatan politik, tidak mempunyai kekuatan finansial. Kita lihat kan di MK saja dia bisa utak-atik kayak begitu untuk bisa meloloskan anaknya. Dan ini murni untuk melindungi Ahok waktu itu. Oh, kasus 2000. Mas Buni. Kasus ini kan sangat berkaitan dengan kasus Ahok. Kan logika hukumnya, kalau Ahok itu sudah menjadi tersangka, mestinya saya itu benar, lalu saya bebas. Masuk akal. Iya kan? Ya. Gitu kan, Mas? Nah, sekarang nggak bisa. Karena dia kemudian mencoba untuk membuat keseimbangan, jadi pihak sana itu kemudian jadi tersangka, pihak sini menjadi tersangka. Sama-sama kalah nih. Sama-sama kalah, sama-sama masuk penjara. Dan itu kan stupid. Tapi Kalau fair, menggunakan tanda petik fair. fair menurut mereka, tetapi kan nggak masuk logika hukum. Nah itu dengan terang benderang waktu itu siapa Jaksa Agung itu yang dari Nasdem, saya lupa namanya. Ya. Sebelum Pak Burhanuddin. Siapa itu? Pokoknya ada yang Saya masih ingat. Jaksa Agung dia mengatakan bahwa ini Buniani harus jadi tersangka agar sama dengan Ahok. Ada kalimat begitu? Ada. Nanti Agar kita sama? lihat. Itu sekitar itulah isinya. Wordingnya, redaksinya itu nanti saya cari. Okay. Saya lupa. Tetapi intinya kira-kira begitu. Jadi kan gimana gitu loh logikanya. Makanya saya bilang begitu, Mas Reza. Saya sangat yakin ini murni kriminalisasi, murni rekayasa itu untuk kemudian membuat perimbangan. Jadi manfaatnya bukan untuk penegakan hukum itu sendiri, tapi perimbangan. Kalau perimbangan kok ya saya tiba-tiba teringat istilah balance of power gitu ya, keseimbangan kekuatan. Kita ingin memotret nasib Mas Buni ini sebagai korban kriminalisasi, korban cawe-cawe politik terhadap lembaga penegakan hukum, begitu? Semuanya. Yang jelas bahwa waktu itu kan Ahok masih sangat dekat dengan Jokowi. Seorang aktivis namanya Marwan Batubara menulis buku tebal sekali mengenai dugaan korupsi Ahok. Itu sama sekali nggak disentuh oleh Jokowi karena waktu itu masih dilindungi. Nah sekarang kan baru mereka sekarang aja mereka berpisah. Kenapa Mas Buni sampai pada simpulan, bukan hanya dugaan kan, sudah sampai simpulan itu bahwa ini rekayasa rezim Jokowi. Betul. Kenapa simpulannya sampai harus bawa-bawa nama Jokowi? Karena dia yang berkuasa waktu itu, dia yang menentukan apapun yang terkait dengan Ahok, dialah yang menentukan. Memang manfaat apa yang ingin dicapai? Kalau kita anggap ini sebagai sebuah rekayasa hukum, manfaat apa yang ingin dicapai? Kepentingan apa yang sedang diperjuangkan dengan memenjarakan seorang Buniani? Satu, Jokowi anti-Islam. Anti-Islam, Jokowi. Dia Islam, dia Muslim. Betul, tetapi dia anti-Islam. 2, Jokowi adalah orang yang sangat zalim. Dia akan melakukan apapun untuk kepentingan dia, tapi untuk pribadi. Jadi sama sekali sebetulnya orang ini sangat berbahaya. Ya, tapi kenapa seorang Buniani jadi targetnya gitu? Waktu itu, saya nggak tahu. Ya, ini dugaan saya saja. Saya ini kan berteman di Facebook itu sama banyak orang, termasuk tim sesnya Ahok yang melaporkan saya ke kepolisian, gitu kan. Nah, ini nggak ada unsur pidananya. Saya dilaporkan kan pasal berapa jadinya itu Mas Reza? Undang-undang ITE, kan? Undang-undang ITE. Karena memotong segala macam. Ini dulu, saya dilaporkan itu pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik. Itu pasal berapa jadinya? Siapa itu yang melaporkan? Tim sesnya, saking saya nggak mau nyebut orang ini nggak usah lah, pokoknya udah. Tapi yang jelas dia adalah anggota tim sesnya Ahok. Tim sesnya Ahok, gitu ya. Itu cebong-cebong, buzzer-buzzernya dia, tim ses. Nah itu, lalu kemudian kan saya diperiksa, nggak ada unsur pidana yang menyangkut pencemaran nama baik. Lalu kemudian dipindah lagi, kemudian pasal 28 menyebarkan itu
isu sara, pasal 28 nggak salah ya. 27 dulu, 27 yang pencemaran nama baik, lalu berpindah menjadi pasal 28. Saya itu dilaporkan dengan pasal yang kemudian setelah ditanya-tanya di sana, itu nggak nyangkut. Saya mau mundur dulu. Ya. Ketika terima surat panggilan dari kepolisian, ini polisi mana? Polisi Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya. Di dalam surat panggilan dari Polda Metro Jaya itu menggunakan pasal pidana tentang apa? Pasal 27 seingat saya. Berarti terjadi pergantian pasal. Betul. Setelah berlangsungnya pemeriksaan terjadi pergantian pasal. Betul. Lanjut. Nah, kemudian saya diputuskan divonis menggunakan pasal 32 ayat 1. Jadi yang saya tidak pernah diperiksa berdasarkan pasal itu. Oh ya? Kurang zalim apa itu, Mas Reza? Jadi terjadi pergantian pasal 2 kali. Terjadi pergantian pasal. Dan pada penetapan pasal yang paling mutakhir tidak pernah diperiksa. Tidak pernah diperiksa sama sekali. Lucunya, ketika saya diperiksa di Reskrimsus Polda Metro Jaya itu sebetulnya sudah selesai persoalannya. Bahwa Buniani mendapatkan potongan 30 detik itu dari sebuah fanpage di Facebook. Nah, di fanpage itulah saya mengambil. Memang itu saya di sana. 30 detik. Yang sebetulnya pidatonya Ahok di Pulau Seribu kan pidatonya 1 jam. Betul, 1 jaman. Tapi kemudian itu sudah 30 detik di fanpage itu. Nah, kemudian saya tunjukkan di Reskrimsus itu. Reskrimsus. Ya. Nah, itu saya tunjukkan. Ini Pak, saya tunjukkan. Udah selesai sebetulnya. Clear. Dengan kata lain, Mas Buniani tidak mengotak-atik tayangan 30 detik itu? Sama sekali tidak mengotak-atik. Itu sudah selesai di Polda Metro Jaya. Nah, kemudian diperiksa tidak di Puslapor itu? Wallahu alam bahwa dia itu. Tetapi bahwa saya sudah memberikan keterangan dan itu ada di BAP-nya. Nah, sekarang kemudian ketika saya itu divonis menggunakan pasal 32 ayat 1 yang isinya adalah memotong, mengubah barang elektronik. Akhirnya, makanya ini kan rekayasa semua. Yang bergulir di persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta mana waktu itu? Di Bandung. Dilimpahkan ke Bandung. Jadi di sidangnya di Pengadilan Negeri Bandung. Nah, ini kan kemudian tadinya itu saya akan disidangkan di PN Depok sebetulnya tadinya. Tapi kemudian PN Depok itu banyak sekali kawan-kawan yang datang, itu ratusan orang memenuhi. Setiap kali saya dipanggil ke Depok gimana, banyak sekali orang datang. Pendukung ya? Iyalah, yang bersimpati. Untuk menekan pengadilan? Enggak, Mas Reza. Tetapi dia tahu bahwa saya nggak bersalah. Saya sama sekali nggak bersalah. Jadi mereka tahu, jadi mereka bersimpati kepada saya. Oleh karena banyaknya pendukung itulah kemudian lalu mereka memindahkannya ke Bandung. Nah, jadi apa namanya? Tetapi intinya dalam perspektif saya, Jokowi dan begundal-begundalnya itu pokoknya itu ingin membuat siapapun yang berbeda pendapat dengan dia dibikin sulit. Jadi dipindah ke Bandung. Termasuk itu kan Gus Nur. Kemudian semua orang yang berseberangan dengan Jokowi dan kita itu dianggap sebagai oposisi, maka akan diperlakukan seperti begitu. Jokowi seorang politisi, masuk akal. Kalau di mindset-nya dia punya pikiran ini lawan atau kawan, ini pro atau kontra. Betul. Tetapi terkait dengan lembaga penegakan hukum, di situ ada Polri, ada Kejaksaan Agung, ada Mahkamah Agung. Apa yang tidak ditekuk oleh Jokowi selama 10 tahun? Jadi kita tahu sebetulnya ini pengadilan yang sama sekali bullshit, nonsense. Semua orang belajar hukum tahu ini bukan kasus hukum, ini kasus kriminalisasi. Jadi kita tahu bukan murni penegakan hukum, tapi ada kepentingan politik. Ada kepentingan politik untuk melindungi Ahok, untuk melindungi perimbangan dan semua hal. Itu anti-Islamnya juga ada, karena saya dianggap sebagai representasi Islam. Memang ya saya orang Islam dan saya berbicara, menulis captions pendek itu bila mana itu tidak menguntungkan Jokowi. Di tayangan Ahok itu maksudnya? Betul. Itu yang saya tulis itu. Apa captionnya?
captionsnya itu adalah penistaan terhadap agama, saya akan bertanya. Oh, pakai tanda tanya. Betul. Captions itulah kemudian yang dianggap sebagai telah mengubah dokumen elektronik. Saya menulis captions 3, kemudian itu dianggap sebagai telah memotong video itu. Saya sama sekali tidak memotong video. Saya mau tanya gini. Gitu. Itu tayangan tentang Ahok. Betul. Oke. Akibat tayangan itu, tanda petik yang dirugikan adalah Ahok. Akhirnya masuk penjara kan? Pertanyaan sama. Kenapa kalau ini memang harus dipotret sebagai sebuah rekayasa hukum, kenapa tidak disebut ini rekayasa hukum oleh Ahok? Kenapa harus disebut ini rekayasa hukum oleh rezim Jokowi? Kenapa sampai ke situ gitu? Mereka kan sama dulu. Mereka ini kan mereka teman. Mereka masuk DKI. Oh, Jokowi Ahok tahun 2012. Ya. Kemudian muncul buzzer. Mereka sama-sama zalimnya dua-duanya. Mereka masuk Jakarta, kemudian muncul buzzer. Mereka dikenal masyarakat. Itu tidak secara alami, tidak secara organik. Tetapi mereka itu sebetulnya direkayasa, di-engineer. Semua orang-orang yang menyukai mereka. Nah, kemudian mereka akan terus. Jokowi naik jadi presiden tahun 2014, digantikan sama Ahok. Kan gitu. Ahok naik jadi gubernur. Nah, naik jadi gubernur, Ahok. Nah, ini mereka masih sangat CS lah ya. CS. Teman akrab. Betul. Semua laporan, semua apapun Ahok, itu nggak ada. Itu mental semua. Karena dia dilindungi oleh Jokowi. Termasuk kasus-kasus dugaan korupsi Ahok yang ditulis di dalam buku yang tebal sekali oleh aktivis Marwan Batubara. Itu sama sekali. Banyak itu. Oke. Mas Buni, kalau kita buka KUHP, memang tidak ada namanya kejahatan politik, itu tidak ada ya. Betul. Ya. Tetapi kan hari-hari belakangan ini lagi-lagi perdebatan tentang penegakan hukum versus politik itu kembali membahana. Pemantiknya salah satunya adalah yang tadi saya katakan terkait dengan dugaan ijazah palsu dan penyebaran informasi bohong. Kalau kita anggap ada warna politik yang kental dalam kasus-kasus hukum tertentu, termasuk kasus yang Mas Buni hadapi, nuansa politik itu terasa tidak di kantor kepolisian? Tadi pergantian pasal beberapa kali. Perlakuan penyidik kepada Mas Buni? Saya kira apa? Saya pernah sekali mau berantem dengan penyidik. Iya. Terkait? Ya, kita ini kan orang sekolahan, dan juga meskipun saya orang sekolahan juga, saya bukan orang penakut. Itu satu. Saya berapa kali mati di luar negeri, saya nggak ada masalah. Yang paling penting saya membela orang. Masa di kampung halaman saya nggak berani berantem sama orang. Masih ingat tidak apa itu gitu. Perbincangan tanya jawab dengan penyidik yang sampai ingin berantem itu? Kalau nggak salah itu soal saya kepingin mengambil HP saya, minta lupa ingat karena udah lama ya, itu 2016. Karena HP kan harus dititipkan kan? Betul. Kemudian di sana itu kalau nggak salah ada saya memorikan itu banyak sekali di sana itu dokumen-dokumen penting, dokumen penelitian saya yang sedang saya tulis, lalu kemudian juga bahan-bahan mengajar saya ada di sana, macam-macam lah intinya di sana. Saya kepingin itu, kalau nggak salah ya, nggak salah waktu itu saya minta untuk sebelum diambil, itu saya minta kopinya dulu. Jangan asal ambil aja. Ini mau disita ya oleh penyidik? Ya, mau disita. Nah, kemudian dia macam-macam segala macam. Saya nggak bisa, itu saya mau pergunakan itu. Kemudian entah bagaimana ceritanya itu kemudian inilah. Tapi tidak ditahan, Mas Buni? Selama proses di kepolisian tidak ditahan? Nggak ditahan. Berarti cukup baik dong kepolisian tidak menahan seorang Buniani? Saya jangankan mau ditahan, jadi tersangka pun itu tidak layak. Kita akan sampai akhirat nanti menuntut Jokowi. Polisi semua kita tuntut di akhirat. Mas Buni, maaf nih. Gitu. Pada rentang waktu yang kurang lebih sama, seingat saya, ada juga tokoh publik yang tersangkut kasus ITE. Sampai ditahan, Mas. Iya. Kok tahu? Iya, karena saya sempat menjenguk dia waktu ditahan di Polda Metro Jaya.
Mas Buni, ITE juga kan, akhirnya Betul. ITE kan, ganti-ganti Betul. pasal, Betul. ujung-ujungnya pasal ITE. Betul. Tapi kan tidak ditahan. Nah, bolehlah kita tafsirkan itu sebagai gestur kebaikan dari lembaga penegakan hukum. Enggak juga, lah, Mas. sama sekali nggak ada kebaikan di sana. Saya itu tidak mempunyai unsur pidana. Bagaimana mungkin seseorang yang menulis di media sosial bertanya, Pasti ada tanda tanyanya ini. ada tandanya. Jadi tersangka saja tuh nggak mungkin, kata ahli hukum. Iya. Ya, itu Bang Yusri yang mengatakan begitu. Ada tidak ahli hukum waktu itu yang justru memberatkan Mas Buni? Iya, kalau jaksa ya udah pastilah cebong-cebong itulah. Maksud saya dari pihak jaksa mendatangkan ahli hukum juga tidak? Iya, kalau nggak salah, seingat saya mendatangkan juga. Tetapi kan kita sudah tahu mereka aliansi politiknya kemana. Jadi keislamannya seperti apa. Hak-hak Mas Buni ketika Gitu. diperiksa di kepolisian tetap dipenuhi kan oleh penyidik. Kapan istirahat, kapan makan, kapan ibadah, tetap dipenuhi. Oh, kalau itu ya, iyalah. Bahkan suatu ketika itu sholat isya, kalau nggak salah sholat maghrib, itu kok kita sholat bersamaan berjamaah, saya jadi imam. Jadi penyidik jadi makmum. Jadi penyidik jadi makmum. Karena dia mungkin umurnya lebih kecil daripada saya gitu. Jadi saya diminta jadi imam. Ya udah saya jadi imam. Agak unik nih calon Gitu. tersangka jadi imam. Jadi imam. Gitu Mas Reza. Jadi apa? Nah, it's okay. Maksud saya kalau soal-soal itu nggak ada masalah. Nah, apa namanya? Saya tidak menemukan hal yang apa ya? Ya pernah suatu ketika pagi nggak salah ketika malam saya yang nginep mesti di sana ya, nggak salah itu nginep yang ramai sekali waktu zaman itu saya nginep. Itu besoknya kemudian ya dikasih sarapan segala macam kayak gitu. Pasal yang bergonta-ganti yang digunakan oleh pihak kepolisian terhadap Mas Buni, bisa tidak kita tafsirkan ini orang harus salah nih? Pokoknya apapun ceritanya, kita cari pasalnya, kita kenakan ke dia, harus masuk penjara. Itulah yang saya katakan sejak tahun 2016. Pokoknya Buniani harus masuk penjara. Harus masuk penjara karena dia itu dianggap merugikan Ahok. Jadi temannya Jokowi. Kedudukannya sama. Sementara kalau Ahok kan sudah jelas telak dia itu menyinggung-nyinggung agama Islam. Nah, ketika dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Berkas selesai, P21 dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Betul. Sempat diperiksa ulang tidak? Enggak. Tidak. Maksudnya saya diperiksa di Kejaksaan? Iya. Enggak. Oke. Enggak. Selama proses persidangan Mas Buni di mana? Ditahan tidak? Enggak. Selama proses persidangan pun tidak ditahan. Betul. Ada tidak penjelasan ngobrol-ngobrol mungkin dengan pihak polisi atau dengan Bapak Ibu jaksa? Kenapa sih kok tidak ditahan? Tidak ada perbincangan itu. Kalau nggak salah, saya kan memang nggak ada alasan untuk menahan saya. Meskipun itu nggak salah ancamannya 5 tahun kalau nggak salah ya. Betul. Pasal 32 ayat 1. Ya. Jadi memotong itu memang agak Kalau tinggi. alasan menahan atau tidak, memang ada alasan objektif, alasan subjektif, Mas. Betul. Kita samakan persepsi dulu ya. Betul. Kalau si tersangka ini ancaman hukumannya minimal 5 tahun, betul. Secara objektif dia bisa ditahan. Betul. Tapi secara subjektif penyidik akan melihat ini orang bakal melarikan diri atau tidak. Betul. Ini orang akan mengulangi perbuatannya atau tidak, dan ini orang akan menghilangkan barang bukti atau tidak. Bahwa seorang Buniani tidak ditahan berarti pertimbangan subjektif lebih dominan daripada pertimbangan objektif. Iya. Ya saya kira mereka takut juga. Karena takut. Mereka kan tahu yang datang ke sidang saya itu kan selalu penuh itu. Hari pertama saya sidang, bulan Maret 2017 itu, penuh. Sekali lagi Mas, supaya saya tidak keliru ini. Jadi sebetulnya penanganan oleh kepolisian di Polda Metro Jaya. Betul. Semasa siapa itu Kapoldanya? Kapoldanya menguasai Iwan Bule. Iwan Bule. Itu Tito Karnavian jadi Kapolrinya. Oh, era itu ya? Pokoknya kita sudah tahu lah. Mereka itu sama semua. Sama semua. Itu loh. Semuanya tidak bisa berpikir bagaimana memberikan keadilan kepada masyarakat. Tito Karnavian itu Jenderal Bintang 4 bergelar dokter profesor loh. Mau di zaman Jokowi, mau gelarnya dari langit pun ya sama semua. Mas. Sekarang saya balik. Iya. Anggaplah nih ada kekuatan politik tertentu, Mas Buni yakini itu adalah Jokowi punya kepentingan. Kalau dari pihak otoritas penegakan hukum,
punya kepentingan tidak? Mendapatkan manfaat tertentu tidak dengan memenjarakan seorang Buniani? Terakhir saya membaca itu salah satu hakim yang pernah menyidangkan saya di Bandung itu nggak usah dipromosikan menjadi apa gitu loh, kepala di mana gitu. Jadi anggota majelis hakim itu ya, ada yang dipromosikan. Betul. Nggak salah kemudian jaksa saya lupa ingat. Saya lupa di Bandung. Yeah. Saya lihat ini kan hakim, ini kan apa namanya? Yang menyidangkan Mas Budi. Ini kan yang menyidangkan saya. Nah, jadi gini Mas Reza. Jadi polisi sebetulnya juga itu juga carmuk juga ke Jokowi. Cari muka. Betul. Itu kemudian bagaimana caranya? Itu untuk kenaikan pangkat nanti. Ya jaksa sama, hakim juga sama. Penegak hukum ini. Jadi dari dulu kita begitu. Saya punya pengacara kan begitu mengingatkan saya. Siapa pengacaranya waktu itu? Ada dulu pengacara kita. Apa yang dia ingatkan? Nah, jadi dia mengatakan bahwa ini pokoknya hati-hati aja. Ini kan sebetulnya jangan sampai kemudian dia itu cari-cari kemudian ini dijadikan bahan ke pemerintah. Dan itu di antara circle kita, itu kita saling mengingatkan bahwa jangan sampai gitu kasus-kasus itu nanti dijadikan alasan untuk polisi-polisi, penegak-penegak hukum itu untuk carmuk ke penguasa biar untuk naik pangkat. Jadi kayak proposal kenaikan pangkat. Kenaikan gitu? Pangkat begitu. Ini menjadikan warga negara. Warga negara sebagai objek kriminalisasi yang bisa mendongkrak dia punya karir dia karena dia berpihak ke Jokowi. Berarti itu adalah berarti orang ini cocok sama saya naik pangkat. Tahun 2016 itu bukannya Jokowi saat itu, ya kalau hari ini tidak bisa kita sangka lah ya, cercaan deras di mana-mana. Pro kontra selalu ada, tetapi cercaan itu sangat deras. Bacaan saya begitu. Tapi tahun 2016 kan Jokowi citranya sangat positif. Saya mau balik logikanya, Mas Reza. Nah, sebetulnya seandainya kawan-kawan semua yang penegak hukum, penegak hak asasi manusia semua membela saya waktu itu, maka Jokowi tidak akan seganas ini sekarang. Dia akan berhenti sampai di sana. Tetapi kemudian waktu itu mereka terbelah. Wah, Buniani itu kadrun, Buniani itu Islam, Buniani itu anti kepada kebinekaan, anti Pancasila. Semua label-label buruk. Kita ini belajar, Mas Reza. Saya semester 1, semester 2 itu udah nulis skrip, sudah menulis paper itu dalam bahasa Inggris. Saya ini belajar kebudayaan Barat. Saya ini jurusan sastra Inggris. Jadi kita tahu ilmu-ilmu kayak begitu, tahu. Anda mau nyebut filsuf mana, kita udah pernah dengar itu pemikirannya. Apa yang ingin Mas Buni ingin katakan bahwa saya ingin katakan kita tidak sebodoh itu. Jadi mereka yang anggap mereka melakukan demonisasi kepada kita bahwa kita itu anti pluralisme, kita anti Ahok yang Cina dan Kristen, sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Kita itu anti kepada Ahok oleh karena perbuatan dia. Yang mana? Satu, misalnya, dia mengerahkan bazar untuk menaikkan dia itu. Dia mendapatkan nama baik itu bukan organik, tetapi itu di-engineer, direkayasa. Ya biasa dong, dalam politik kan biasa. Ya, tetapi kan nggak bisa kayak begitu juga dengan berbohong segala macam. Kalau A, betul A, ya kita terima. Tetapi kalau A, kemudian itu faktanya B, sebagai intelektual, sebagai orang yang pernah belajar ilmu itu, saya wajib ngomong, Mas Reza. Dan itu tanggung jawab saya kepada Allah. Dan nanti saya nggak mau ditanya di akhirat. Buniani, dulu kamu ngomong apa? Saya nggak mau ditanya begitu sama Allah. Nah sekarang saya dengan enteng saya mengatakan, ya Allah, saya sudah berbuat, ya Allah, sampai saya masuk penjara. Sekarang saya serahkan kepadamu, terserah yang seadil-adilnya. Alhasil 6 tahun berselang sejak Mas Buni menghirup udara bebas, keluar dari lapas Gunung Sindur. Hari ini pun Mas Buni tetap merasa tidak ada tuh perasaan bersalah. Saya tidak bersalah. Udah masuk penjara, Mas. Saya tidak bersalah, Mas Reza. Saya tidak bersalah. Nabi Yusuf juga masuk penjara. Tetapi Nabi Yusuf dipenjarakan oleh siapa? Dia dipenjara waktu itu oleh penguasa di Mesir. Gara-gara Firaun ya, betul, penguasa Mesir.
waktu itu karena dia dianggap mengganggu Zulaikha, istri dari si waktu itu. Tapi sebetulnya yang mengganggu itu adalah Nabi Zulaikha, bukan Nabi Yusuf yang ingin memperkosa Zulaikha, tapi Zulaikha yang perempuan yang memprovokasi laki-laki. Betul, yang menggoda Nabi Yusuf. Nah, lalu kemudian kalau di dalam Al-Qur'an itu kan jelas itu di surat Yusuf itu disebutkan bahwa coba lihat aja gamisnya, bajunya, sobeknya di sebelah mana, begitu kan? Mas Reza sudah tahu isinya. Nah, kalau sobeknya itu koyak-koyaknya itu di sebelah di sebelah belakangnya baju Yusuf gitu kan? Berarti apa intinya bahwa yang dikejar-kejar, dia yang dikejar-kejar. Nah, tapi kalau di depan berarti si Zulaikha yang bersalah. Mas Buni ingin mengatakan ada kesamaan nasib antara seorang Bunyani dengan Nabi Yusuf gitu? Saya tidak mengatakan, saya ini kan orang yang hina sekali. Situasinya jadi betul Nabi Yusuf itu kan beliau Nabi ditulis di dalam Al-Qur'an, menjadi nama surah di dalam Al-Qur'an. Saya tidak ingin menyamakan diri saya dengan Nabi Yusuf, saya terlalu hina. Tapi intinya begini Mas, bahwa tidak semua orang yang masuk penjara itu salah, termasuk Nabi Yusuf. Nah, saya atas pengetahuan saya atas seumur-umur saya ini kuliah pekerjaan saya dan ngajar, belajar dan seterusnya. Atas itu keyakinan saya, ilmu saya ini nggak bersalah. Ya saya ingat juga ada Sultan Syahrir pernah masuk penjara. Bung Karno masuk penjara. Bung Karno masuk penjara. Siapa lagi? Buya Hamka masuk penjara. Apakah Buya Hamka masuk penjara? Enggak, Mas. Enggak. Bung Karno, enggak. Itu murni politik melawan kolonial. Kalau kita baca sejarah, kalau kita membaca Indonesia Menggugat, jelas sekali bagaimana Bung Karno itu sebetulnya dia berbeda pandangan politik dengan pemerintah kolonial Belanda. Saya berbeda pandangan politik dengan Jokowi, makanya saya harus masuk penjara. Dia membela Ahok. As simple as that. Kalau kita kepingin membuat ini menjadi sangat gampang gitu. Nah, jadi sampai sekarang, sampai kapanpun nanti, sampai akhirnya sampai saya mati, saya tidak akan pernah merasa karena memang saya tidak bersalah. Mas Buni melihat berarti kerja sistem peradilan pidana, kepolisian, kejaksaan, dan Mahkamah Agung itu tidak berada pada rel penegakan hukum. Iya, masih dikooptasi oleh kekuasaan. Masih dikooptasi oleh kekuasaan. Kalau dia mau eksaminasi saya punya kasus, MA mestinya membebaskan saya. Pengadilan tinggi mestinya membebaskan saya. Tapi itu tidak terjadi. Itu mestinya dibuka semua sama dia. Jangan, bila perlu dia panggil saya. Dibuka lagi. Bikin sidang ulang mengenai kasus saya. Itu tidak terjadi. Mereka hanya membaca berkas-berkas segala macam. Dianggapnya yang ditulis oleh keputusan oleh Pengadilan Negeri Bandung itu sudah benar semua. Itu jahil, itu zalim semuanya gitu. Di ruang diskusi Madilog ini, Mas Buni ingin mencoba menunjukkan bahwa cawe-cawe politik itu tidak terelakkan sama sekali. Saya hanya ingin mengatakan mengapa saya datang ke sini, Mas Reza. Di samping saya mengetahui Mas Reza, itu juga sudah selama saya kenal lewat tulisan-tulisannya. Saya lihat di TV segala macam pemikiran yang baik. Nah, lalu kemudian saya datang ke sini untuk membersihkan nama saya. Satu. Dan yang kedua, saya ingin tunjukkan bahwa dulu kasus saya tidak berbeda dengan kasus yang sekarang. Yang mana? Yang sekarang ini yang terjadi banyak sekali kasus. Kasus Gus Nur, kasus siapa lagi? Gus Dur, siapa lagi? Bambang Tri. Kemudian kasus sekarang Roy Suryo, semuanya itu akan dibikin sama dengan saya karena mereka sudah berpengalaman melakukan kriminalisasi terhadap saya. Jadi itu sama, kita itu sama semua. Sama juga saya itu nggak bersalah dulu, sekarang nggak bersalah sekarang, gitu loh Mas Reza. Kita akan nanti menyinggung tentang ramalan Mas Buni terhadap nasib Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa. Karena barusan Mas Buni mengatakan ada kesamaan ini. Betul. Itu ya, ada kesamaan. Mau dibawa ke sana. Mau dibawa ke sana. Modelnya karena sudah sangat berpengalaman, lalu mereka akan bawa itu. Menggunakan kepolisian, nanti kejaksaan, juga menggunakan kehakiman. Mereka sudah sangat berpengalaman, Mas Reza. Tapi kita kembali dulu ke nasib Mas Buni. Kita tuntaskan dulu nasib Mas Buni.
akhirnya masuk penjara. Betul. Berapa tahun? Divonis 1,5 tahun, kemudian saya mendapatkan remisi 17 Agustus 1 bulan, lalu kemudian pembebasan bersyarat 6 bulan. Diterima? Ya, betul. Mas Buni terima? Betul. Sekarang saya balik. Betul. Kalau Mas Buni merasa tidak bersalah, kenapa menerima segala macam bentuk courting itu? Yang mana tuh? Kan di courting hukumannya, didiskon hukumannya. Berarti kan secara tidak langsung Mas Buni mengakui saya bersalah, potong hukuman saya terima dengan sukacita. Kan begitu pemaknaannya. Kalau Mas Buni tidak merasa bersalah dan yakin sama sekali tidak bersalah, saya tidak perlu courting. Bukan begitu pemaknaannya, Mas? Enggak begitu logikanya. Jadi hak kita, orang yang dizalimi itu untuk mendapatkan sesuatu apapun kesempatannya. Di samping saya harus juga mengurus anak di rumah, kemudian banyak lagi hal-hal yang lain. Lalu saya dibilang sama kawan-kawan, udah Mas Buni, kita berjuang lagi di luar. Itu Menteri gitu. Hukum dan HAM-nya siapa waktu itu? Lauli. Dari PDIP. PDIP. Sama dengan Jokowi. Betul. Berarti baik juga dong. Ada kebaikan juga. Nggak ada kebaikan semua yang bergabung dengan Jokowi, apalagi PDIP. Saya sama semua. Nggak ada kebaikan, Mas Reza. Jadi PDIP itu kan yang mengangkat Jokowi. Iya. Iya, betul. Tapi kan memberikan remisi segala macam kan menilai kelakuan Mas Buni selama di dalam penjara baik, Mas. Coba tanya bagaimana Ahok diperlakukan di penjara. Bahkan ada yang mengatakan itu, ini maaf, benar atau salah, nanti Mas Reza tolong diinvestigasi. Ahok itu nggak pernah masuk penjara. Iya, karena dia masuknya di Makobrimob. Betul. Cuma orang pernah ngelihat dia, kita dengar ya, walau alam itu pernah dia dilihat itu. Waktu di masa tahanan itu kemudian dia ada di sebuah hotel. Oke lah, itu gosip tuh. Kita tidak bisa itu uji gosip, itu. makanya itu mungkin gosip dan sebagainya. Tetapi dalam pikiran saya, apa yang tidak mungkin dilakukan oleh orang sezalim Jokowi? Intinya itu. Dia akan bisa melakukan itu semua. Anaknya saja biar dia bisa naik jadi wapres, itu dia utak-atik konstitusi. Abuse of power pada tataran paling ekstrim. Paling ekstrim. Apalagi Buniani yang kayak begini, nggak mempunyai kekuasaan. Nah, jadi logikanya kayak begitu aja, Mas Reza. Mas, saya mau mengajak Mas Buni nostalgia nih, tapi mungkin nostalgia yang tidak menyenangkan. Tapi sungguh saya ingin membayangkan seorang napi yang beraroma politik, gitu ya, masuk ke dalam lapas, apa yang Mas Buni jalani? Masuk gerbang, lalu apa? Tadi saya lupa sebetulnya Mas Reza. Pas saya di kereta api tadi, tadi saya itu sebetulnya bawa baju napi di rumah. Nah, saya mau pakai itu sebetulnya. Warna apa? Warna biru. Nah, dibawa pulang. Betul, saya bawa pulang. Saya sama sekali tidak sakit mengingat masa-masa saya di dalam penjara, Mas Reza. Pesakitan yang tidak merasa sakit. Betul, sama sekali. Bahkan saya itu bersyukur masuk penjara. Karena apa saya masuk penjara, di dalam penjara? Saya itu mengaji. Saya itu mengaji di kelas santri di sana. Oh, sebentar. Kita nanti akan ke sana. Betul. Jadi ketika masuk, Mas Buni diapakan oleh petugas lapas? Seperti yang lain-lain ya, juga nggak ada perbedaan lah ya. Mas Buni masuk di mobil antar jemput kejaksaan kan? Betul. Bersama para terdakwa lainnya. Betul. Perlakuan sama. Mandi sama-sama. Betul. Makanan sama. Makanan yang sudah busuk kayak begitu juga sama. Tapi kan gratis lumayan. Betul. Cuman kan nggak layak, nggak manusiawi kalau makanannya kayak begitu. Emang bagaimana makanan? Ya, udahlah. Pokoknya sama sekali nggak enak makanan di penjara itu. Jadi nggak layak lah dimakan oleh manusia. Di sel berapa orang? Itu pernah 12 orang di satu sel, 12-an orang, 11 atau 12-an orang itu satu sel di ruangan santri itu. Semuanya sama, terpidana kasus ITE? Enggak. Campur? Itu kemudian waktu itu ya. Lalu ada semuanya kebanyakan itu narkoba, lalu kemudian ada satu yang pernah itu saya menulis surat keluar. Ada si Rian yang Depok itu, yang kasus Rian Jombang. Itu kemudian dia kan tinggi besar kan.
Itu Rian. rupanya sama kawan-kawan kita di satu sel itu nggak ada yang mau sama dia. Nah, saya lah yang diumpanin sama dia di sana. Diumpanin ini maksudnya apa? Maksudnya tidurnya itu dekatan sama dia, nggak ada yang dekat tidur sama dia. Oke. Jadi saya yang di dekat. Jadi saya pernah tidur di dalam penjara di Gunung Sindur itu. Bersebelahan dengan Berseberangan begini Rian Jombang. Rian Jombang yang hukumannya mati. Yang dia itu sebetulnya homoseksual. Kabarnya begitu. Begitu yang kita dengar. Dan itu saya lihat memang tanda-tanda homonya ada waktu saya di dalam itu. Kok tahu? Dia pakai sendalnya merah muda. Oke. Perempuan. Baik. Lalu kemudian saya dengar itu dia mempunyai kasus kemudian sama yang lain tapi saya nggak lihat lah. Jadi gitu satu ruangan, satu sel bersama para terpidana dengan rupa-rupa pidana itu ya, tidak hanya ITE. Bahkan ada juga pembunuhan. Betul. Betul tidak bahwa di dalam lapas itu ada kasta? Napi kalau pelaku pidana ini elit. Iya. Pelaku ini sahaya. Iya. Apa yang Mas Buni lihat di dalam Gunung Sindur? Suatu malam saya itu kan bangunnya itu jam 3-an. Biasanya saya sholat tahajud, kemudian saya sambil hafalan gitu kan. Saya waktu tahajud itu sambil saya membaca hafalan saya. Juz 30 sama juz 1. Juz 2, juz 3. Nah, itu saya lagi mau sedang sholat menghadap ke sana. Nah, barat itu ke sana itu Mas Reza. Nah, ini pintu di sini. Kemudian tiba-tiba jam 3 itu ada yang lewat di depan saya. Itu adalah yang kasus siapa itu? Yang pajak. Pajak itu, kasus pajak. Si siapa? Lalu? Dia napi? Dia napi. Tidak ada orang yang bisa warawiri jam sekian. Jam 3 pagi. Kita jam 6 aja sudah masuk. Jam 6 maghrib itu udah harus masuk? Sudah masuk. Pintu dikunci? Pintu dikunci. Tapi itu tadi? Dia keluar jam sekian. Kalau ini, saya ngelihat dengan mata kepala saya. Dengan mata kepala saya ngelihat. Nah, saya kan ada di sini nih, ruangannya. Di blok B1. Dia nggak salah di blok B5 sini. Jadi kalau dia mau ke sini, dia mesti lewat depan saya dong. Oke. Kayak gitu. Nah, pas saya lagi sholat itu, saya lihat dia lewat. Gayus Tambunan. Bukannya Gayus Tambunan itu ada di Sukamiskin? Gayus. Enggak. Itu Gayus. Itu di Gunung Sindur. Gayus Tambunan di Gunung Sindur. Gayus. Saya melihat Gayus lewat sekitar jam 3, jam 4. Nah, tadi kan saya bertanya tentang kasta. Berarti Mas Buni ingin mengatakan napi yang mondar-mandir di luar selnya jam 3 itu adalah napi kasta? Saya tidak tahu, sebagai peneliti saya harus tahu datanya. Tetapi dari kata-kata seliweran dari kawan-kawan kita, sesama napi mengatakan begitu. Kata napi, tetapi kan kalau mau yang pasti kan masih harus tahu, dan nggak mungkin saya dapat dari bahwa saya pernah ngelihat dia ngasih duit segala macam. Ini kata napi semua mengatakan begitu. Dan napi-napi di sana, ini juga si Gayus gitu ya, dia baik hati juga. Dia ngasihin napi segala macam itu, ngasih baju gamis apa segala macam, dia ngasih lah gitu ya, segala macam. Nah, di Gunung Sindur ada tidak napi-napi yang juga punya aroma politik seperti Mas Buni? Itu di sel yang isolasi itu ada Ustadz Abu Bakar Bashir. Isolasi? Isolasi. Maksud isolasi itu apa? Isolasi itu dia nggak boleh berinteraksi dengan napi yang lain. Satu sel sendirian? Sendirian. Dan itu diisolasi, terpisah sendiri. Abu Bakar Bashir. Mas Buni pernah lihat dia di situ? Saya setiap kali hari Jumat, saya biasanya kalau hari Jumat itu, saya paling kanan itu duduk, kalau Ustadz Abu Bakar Bashir paling kiri. Di masjid. Nah, sore-sore biasanya, sore-sore tertentu, dia itu saya juga lari. Lari gitu ya, ngeluarin keringat. Nah, kadang-kadang juga saya ketemu sama Ustadz Abu Bakar Bashir. Dan setiap hari Jumat, dia dikunjungi oleh pengacaranya. Dari Solo, nggak salah. Nah, saya nyapa dia, nggak cuman melihat, menyapa, kemudian segala macam. Berbincang-bincang lah ya? Saya betul berbincang-bincang. Dan kemudian saya bilang, tapi dia nggak kenal saya, tapi saya yang kenal dia, gitu loh. Posisi seorang napi beraroma politik, udahlah kita singkat ya, seorang napi politik,
kan Mas Buni menganggap sebagai korban politik berarti Betul. kan? Saya coba ikuti gaya berpikir itu Betul. ya. Seorang napi politik di dalam penjara, dia menempati posisi yang bergengsi, ditakuti, atau justru dibenci oleh sesama napi? Karena mereka tahu saya itu kasusnya apa. Beberapa di antaranya mereka ya, kalau saya nggak pernah pegang HP sekalipun. Tapi napi-napi yang lain itu ada yang punya Android. Oh ya? Kayak gitu. Segala macam. Ini Rian itu termasuk yang punya Android. Rian. Jangan-jangan nonton Rian Lock. Jombang. Nah, dia kelihatannya dia sudah tahu siapa saya sebelum saya masuk. Oke. Jadi makanya pas kita tidur bersama-sama, berapa malam itu gitu ya, dia cerita, oh ini saya lagi menulis begini, dia tahu saya wartawan. Jadi saya lagi nulis. Ini tidur betulan kan, bukan tidur tanda petik. Lanjut. Jadi dia lagi ini banyak 12 orang Mas. Iya. 12 orang di dalam itu, kemudian saya sebelah sini, itu dia sebelah sini. Dia cerita apalah, curhat segala macam bahwa dia itu kependudukan seperti. Ya dengerin aja. Gitu. Nah, jadi banyak yang punya Android. Nah, jadi satu, kalau saya dengar dari kawan-kawan itu, kalau ini kan mutawatir, banyak sekali. Mutawatir itu artinya dikisahkan oleh banyak orang. Nah, kalau banyak orang mengatakan begitu, benar adanya. Kemungkinan ini benar, gitu kan? Tetapi meskipun di dalam penjara itu juga kita harus hati-hati menerima informasi, karena mereka kan kita anggap, katakanlah mereka penjahat semua gitu kan. Kata-katanya kalau perkataannya itu nggak bisa kita ambil semua gitu kan. Tapi kan banyak yang mengatakan begitu gitu. Jadi memang betul. Saya dengar memang orang-orang yang bisa bayar itu di depan, itu ada ruangan katanya di sebelah depan. Itu untuk untuk mendapatkan keistimewaan. Mas Budi tidak pernah dipelonco di dalam penjara? Enggak. Oleh sesama napi? Ya, karena dia tahu siapa saya, kasusnya itu saya kan dianggapnya itu membela agama Islam. Nah, jadi tetapi kalau kasus yang lain, yang perkosaan segala macam itu memang digebukin ada gitu kan. Nah, kemudian kalau saya, kadang-kadang dia nggak tahu nama saya kan. Jadi dia taunya itu Ahok. Jadi saya dipanggil Ahok gitu. Jadi perlakuan petugas terhadap napol seperti Mas Buni? Ada beragam perlakuannya ke saya. Ada yang kurang ajar, ada juga yang sopan. Tetapi saya yakin juga itu kan tergantung dari si ini juga, si petugasnya, individunya. Bahwa kalau dia itu agak rajin sholat, agak segala macam, biasanya itu jadi bersimpati ke saya gitu. Petugas yang tanda petik bandel itu bukan karena diperintahkan untuk tolong bandeli seorang Buniani, bukan begitu kan ya? Memang tabiat individu gitu. Bisa jadi juga disuruh juga, tahu. Bisa jadi juga disuruh, tapi bisa jadi juga mungkin karena tabiat pribadi juga. Tapi intinya, Mas Reza, saya mau mengatakan bahwa di dalam penjara itu ya saya ada yang baik, ada yang enggak, gitu ya. Sama napi juga lama-lama kita berteman kayak udah ini ya, saya ngaji gitu kan, ngaji Nausorof, hafalan di sana. Jadi saya bisa menerjemahkan Quran, Mas Reza, itu di dalam penjara. Jadi Mas Reza kalau saya berani mengajar sekarang, Nausorof. Mas Reza kalau mau belajar sama saya 4 bulan, itu saya bisa ngajar. Mas Reza bisa terjemahin Quran. Boro-boro. Nah, saya bisa ngajarin Mas Reza 4 bulan, bisa nerjemahin Quran. Oh ya? Iya, insya Allah. Ini kok riwayat hidup di dalam penjara jadi mengingatkan saya pada sosok Buya Hamka ya? Gitu Mas Reza. Saya itu jurusan bahasa. Saya jurusan sastra Inggris. Pernah belajar bahasa Perancis, belajar bahasa Itali, lalu senang bahasa saya. Kemudian karena senang bossa nova sama jazz saya, lalu bahasa Portugis, lalu juga bahasa Spanyol segala macam, itu kan satu rumpun kan. Jadi yang satu rumpun dengan bahasa Itali sama bahasa Perancis. Baru umur 50 tahun, saya kan tahun 2019 itu umur saya 50 tahun. Saya menyesal luar biasa, umur saya 50 tahun di dalam penjara, saya baru belajar bahasa Arab, Nausorof. Saya menangis. Tapi menangis karena begitu bahagianya. Saya bisa mulai memahami arti Quran. Mas, gitu. Tidak ada membawa perasaan marah ke dalam penjara, Mas? Gini, Mas, ini mendua juga. Ketika saya ingat bahwa saya itu bisa
belajar Quran di dalam penjara, mulai bisa menerjemahkan Al-Quran, bahasa Arab, gitu kan. Saya kemudian senang sekali, saya bersyukur. Kalau enggak, saya nggak akan bisa-bisa. Saya sudah belajar banyak sekali bahasa. Tetapi bahasa Arab baru umur 50, itu yang saya sesali. Itu yang membuat Mas Buni teralihkan gitu, betul. Nah, kemudian ketika tetapi saya tahu bahwa saya nggak cocok masuk di sini, gitu kan. Saya nggak cocok di sini, karena ini kan sebetulnya saya diskriminasi, dizalimi. Iya, ya. Itu saya nggak bisa maafkan. Tidak bisa maafkan? Nggak bisa maafkan. Sampai kapan? Sampai kapanpun. Siapa yang tidak bisa dimaafkan? Atau lembaga apa itu? Semua orang yang ikut serta di dalam rangkaian penzaliman Buniyani. Kecuali mereka minta maaf? Kalaupun mungkin minta maaf, saya tidak akan maafkan untuk sekarang. Berat. Betul, sekarang ini. Karena itu sudah merusak semua. Ya, merusak semua. Keluarga saya terganggu semua. Jadi saya akan tuntut sampai akhirat. Bicara keluarga Mas Buni, gitu. Ketika Mas Buni berkasus dulu itu, keluarga tidak kena getahnya kan? Kalau yang disebut sebagai kena getah itu langsung enggak. Tetapi tentu secara psikologis mereka merasakan. Anak saya terutama kasihan, gitu kan. Istri saya kasihan. Jadi mereka tahu. Gitu kan. Dan kita itu baru belum 2 tahun, 2016. Ya, 2016 itu saya kan balik dari Amsterdam, dari Den Haag, itu keluarga saya 4 tahun di sana, 2 tahun anak istri saya ikuti gitu ya. Pulang dari Belanda. Nah, karena saya S2-nya di Amerika, tahu Eropa, 4 tahun di Belanda. Yang belum saya kenal ini adalah Asia, justru Asia saya belum tahu. Nah, tahun 2016 itu, Mas Reza, 2015-2016, sebelum kasus saya meledak, saya itu sedang keliling Asia. Risetnya? Riset, saya 2 kali diundang ke Bangkok untuk jadi pembicara. Satu itu oleh kerajaan Thailand, Serinton Anthropology Center, Serinton. Itu. Kemudian satu lagi saya ngasih kuliah tamu di Walalek University, di pertengahan itu saya jadi dosen tamu. Nah, kemudian saya menjadi 2015 Desember saya ke Korea Selatan menjadi semacam konsultan untuk pendirian. Segala catatan positif itu binasa sejak Mas Buni berkasus hukum. Betul. Saya bawa semua. Saya 1 sen pun tidak pernah minta duit dari negara, tetapi saya justru mengharumkan nama negara. Ini loh buktinya. Saya menjadi konsultan pendirian Asia Center di Korea Selatan. Sekarang buku saya di sana, yang saya menulis 1 chapter itu menjadi buku rujukan mahasiswa Korea kalau belajar tentang ASEAN Popular Culture, Popular Music. Di penjara selama 1,5 tahun, sampai kemudian Mas Buni keluar dari gerbang penjara, bisa dipastikan perasaan marah itu tidak pernah pupus. Tidak pernah pupus. Setiap hari. Justru itulah makanya. Untunglah saya itu belajar Quran di dalam penjara. Kemudian membuat saya itu lebih tenang. Menekan. Tenang. Makanya itu sebabnya saya bilang sama saya tadi. Untunglah saya belajar puasa juga. Lantas dengan perasaan marah yang berkobar-kobar semacam itu, apa yang ingin Mas Buni lakukan? Keadilan itu, Mas Reza, itu adalah kewajiban seorang Muslim. Jadi kita itu di dalam Al-Quran di surat Ali Imran 104 itu disebutkan wal takum minkum yad'una ilal khairi wa yad'una ilal, artinya wal takum minkum itu adalah hendaklah ada di antara kamu itu ada yang mengajak ke kebaikan, ada yang mencegah ke keburukan. Itu di dalam ayat itu ada itu disebut sebagai lam itu lam amr namanya. Wal takum, waw itu adalah atof, lalu kemudian lam itu adalah waw amr, perintah.
Kalau perintah itu wajib dilaksanakan, Mas. Berarti Mas Buni memilih jalan melawan keburukan atau mengajak ke kebaikan? Dua-duanya. Dua-duanya. Bisa Nggak boleh salah satu. Sudah ada portofolionya itu? Sejak keluar dari penjara. Mengajak kebaikan, seperti apa bentuknya? Mengajak kebaikan itu tentu saya melakukan itu. Oke, melawan keburukan apa bentuknya? Melawan keburukan, saya kemudian diajak sama kawan-kawan untuk berdemo, saya ikut, kemudian menulis saya menulis setiap pekan. Okay. Itu siapa tahu dengan tulisan saya itu orang tergugah, kemudian orang bisa berubah dan seterusnya. Teman-teman Mas Buni dulu, sebelum 2016 kan saya yakin banyak teman tuh. Sampai persidangan pun kan sekian banyak teman Mas Buni datang. Ya? Betul. Setelah Mas Buni mengakhiri masa hukuman masih berteman? Atau mereka meninggalkan Mas Buni satu persatu pergi gitu? Saya tidak tahu. Dan saya juga tidak terlalu perlu juga. Itu, tetapi saya merasa bahwa sekarang itu sudah tersaring. Di samping saya juga semakin tua, semakin berumur, dan kita itu kepingin ketenangan pribadi sendiri. Jadi udah, itu hidup mereka, ini hidup saya. Udah, selesai. Baik. Tetapi saya tahu bahwa ada juga yang menghindar, which is okay, fine. Kira-kira menghindarnya karena apa? Soal perbedaan politik. Lagi-lagi politik? Betul, soal saya punya teman yang alumni Amerika, itu kemudian yang banyak pendukung Ahok sama Jokowi, mereka sangat benci. sangat benci. Pada Mas Buni? Benci sekali ke saya. Gitu loh. Dan saya tahu kualitas mereka seperti apa. Fine, saya nggak masalah soal itu. Mudah-mudahan mereka dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, riwayat Buniani kita tutup. Sekarang, mari saya ingin kembali memotret Mas Buniani sebagai peneliti, sebagai jurnalis, sekaligus getir sebagai mantan napi. Apa yang bisa Mas Buni endus terkait dengan situasi hari ini? Apalagi tadi sempat disebut nama Roy Suryo misalnya. Kenapa harus diberikan highlight pada nama Roy Suryo? Roy Suryo, kemudian Rismon Sianipar, lalu kemudian Dr. Tifa, dan segala macam. Mirip sekali dengan kasus saya dulu. Dan saya yakin mereka akan diperlakukan sama dengan kasus saya karena sudah berpengalaman. Sayalah orang yang pertama kali dikriminalisasi di era Jokowi. Tahun 2016. Orang pertama? Kalau nggak salah seingat saya. Seingat saya itu. Nah, karena Jokowi berhasil menggunakan cara mempermainkan hukum segala macam, dia sangat yakin juga kemudian kasus-kasus berikutnya. Nah, kalau dia sudah bisa berhasil 10 tahun, apa kekhawatirannya dia tidak akan berhasil sekarang untuk memperlakukan kawan-kawan nih Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Rismon? Justru saya sebaliknya berpikirnya. Sekarang kan bukan Jokowi. Sekarang eranya Prabowo. Tetapi kan polisi masih di dia. Si Lisio Sigit itu orang yang diangkat oleh Jokowi. Dia adalah diangkat oleh Jokowi. Mas Buni tidak percaya pada sama sekali nggak percaya ketangguhan kepemimpinan seorang Prabowo Subianto? Sekarang itu matahari kembar itu masih ada dua. Masih ada Jokowi sama Prabowo. Nah sekarang itu bagian-bagian yang dikuasai oleh Prabowo itu berjalan seperti yang kita harapkan, tetapi bagian-bagian yang dikuasai Jokowi termasuk kepolisian seperti begini kasusnya. Dan ketika ada matahari kembar itu, di bawahnya ada Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa, maka yang akan menerangi mereka, yang akan membuat panas mereka, matahari yang mana berarti itu? Yang tentu saja ini kalau bisa, makanya kan saya pernah menulis, kalau bisa nih Pak Prabowo, segeralah itu selesaikan masalah ini. Soal kawan-kawan Roy Suryo CS ini, janganlah dibiarkan berlarut-larut. Dan ganti itu Kapolri. Jadi sudah waktunya diganti. Karena apa? Karena dia ini tidak akan menguntungkan Pak Prabowo. Karena dia masih menjadi orangnya Jokowi. Satu, mencoba menyampaikan pemikiran ke Presiden Prabowo agar mencari solusi yang paling jitu atas permasalahan dihadapi oleh
Roy Suryo dan Betul. kawan-kawan. Tolong saya dikoreksi nih. Iya. Sejauh yang saya simak di media, saya belum pernah itu mendengar Presiden Prabowo mengeluarkan pernyataan tentang Roy Suryo, Rismond, dan Dr. Tifa. Tapi Iya. Presiden Prabowo pernah mengatakan loh, masalah ijazah palsu tidak penting. Ya, ini makanya gini Mas, bacaan kita ini kan Pak Prabowo sedang memainkan banyak hal yang kita bisa baca itu sebagai strategi. Tetapi yang paling penting sebetulnya kita yang tidak termasuk di dalam pemerintahan beliau itu tetap mendesak Pak Prabowo, tidak usah ini berlarut-larut, segera selesaikan ini kasus Roy Suryo CS ini biar cepat. Karena ini juga kalau nanti kemudian Roy Suryo dikriminalisasi, jadi tersangka langsung. Ini kalau dikenakan pasal berapa 32 tadi, sama dengan saya, dan juga nanti kalau nggak salah 35 ya, itu yang berkaitan masih dengan utak-atik dokumen elektronik, maka itu kan bisa langsung ditahan. Nah, ini Pak Prabowo harus turun tangan dengan cara untuk mengganti Kapolri. Nah, kayak kalau gitu. misalnya Prabowo turun tangan, termasuk mengganti Kapolri, guna mengatasi masalah Roy Suryo dan kawan-kawan, berarti pemahamannya kurang lebih sama. Bagaimana Mas Buni justru sekarang mengundang cawe-cawe politik Prabowo untuk mengatasi masalah hukum Beda warga kasus, negara. beda kasus Mas, beda kasus. Nah, kalau kasus yang pertama itu, karena dia menggunakan hukum sebagai alat kezaliman, nah sekarang kalau Pak Prabowo mengganti ini sebagai alat keadilan, harapannya begitu. kan berbeda, kan begitu kan? Nah, makanya kan kita itu tadi, makanya harus jelas dulu ini kita, framing kita dalam berpikir bahwa gitu kan, kita ini kan mau menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, begitu. Nah, kalau dulu memang Jokowi menggunakan polisi itu untuk melakukan kezaliman. Nah, sekarang ini kalau Pak Prabowo justru itu, karena dulu itu zalim, maka dia menegakkan keadilan dengan mengganti si Sigit. Kayak gitu logikanya, Mas. Jadi nggak bisa apa namanya dengan cara bahwa kira-kira sama dong, enggak. Mas Buni bicara logika, saya bicara fakta begini, Mas. Iya. Ada kesamaan antara apa yang dinyatakan oleh Presiden Prabowo dengan apa yang dikerjakan oleh kepolisian. Presiden Prabowo mengatakan masalah ijazah tidak penting, oke? Kemudian Polri sudah mengatakan secara terbuka hasil penelitian di Puslap 4 bahwa ijazah asli. Clear ya? Masalah ijazah sudah selesai nih. Iya. Yang tersisa tinggal satu, yaitu nasib Roy Suryo, Rismond Sianipar, Dr. Tifa, bahwa mereka diduga telah menyebarkan informasi bohong. Tinggal satu ini masalahnya. Yeah. Menurut Mas Buni, apa yang realistis, bisa dipertanggungjawabkan, sekaligus elegan untuk mengatasi masalah terkait penyebaran informasi bohong itu? Jadi gini, kalau semua peneliti, ini kan kawan-kawan ini kan bergelar doktor semua nih, tiga-tiganya, Rismond dan intelektual semua. Kuliah intelektual semua. Iya. Dr. Tifa sama, Mas Roy itu bahkan sampai tadi malam Mas Roy kirim-kirimin saya videonya. Kita inilah, saya kirim-kirim video biasanya Mas Roy. Jadi apa? Kalau orang berpendapat melakukan penelitian, memberikan perspektif berbeda, itu dianggap sebagai tindakan kriminal, maka itu sama saja dengan apa namanya kita itu melarang orang untuk berpikir, untuk berpendapat. Itu tidak ada kebebasan akademik, tidak ada kebebasan untuk mengeluarkan pendapat. Nah sekarang ini kan tiga kawan ini mengatakan bahwa ini loh, kalau kita menganalisa ijazah Jokowi berdasarkan ini ada kejanggalan. Kemungkinan besar ini bukan ijazah asli yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada. Karena kalau yang asli itu kayak begini, ini begini. Saya tidak ingin ikut berdebat tentang apakah ijazah ini asli atau palsu. Tapi saya ingin bertanya ke Mas Buni, setuju tidak bahwa masalah penyebaran informasi bohong itu diselesaikan di ruang persidangan? Nggak perlu. Tidak perlu sampai ke persidangan? Nggak perlu.
Cukup misalnya itu Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya yang asli ditunjukkan ke rakyat, karena dia itu kan jadi presiden berdasarkan ijazah itu dia bisa melamar jadi presiden. Nah sekarang kalau rakyat meminta dia untuk menunjukkan ijazahnya, wajib dong. Jadi hitung-hitungan Mas Gitu. Buni, nasib Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tiva akan seperti apa? Hitung-hitungan Mas Buni. Hitung-hitungan saya, dia akan diperlakukan sama dengan saya. Artinya? Tetapi apakah berhasil atau tidak, itu tergantung sekarang itu soal tekanan massa. Oh, masih dibutuhkan tekanan massa. Betul. Dan orang sekarang udah nggak lagi takut sama Jokowi. Betul. Andai Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tiva akhirnya dipenjara, apa yang ingin Mas Buni katakan terkait dengan kepemimpinan Presiden Prabowo? Sangat mengecewakan, sudah pasti. Sangat mengecewakan. Sebagai orang yang pernah mendukung beliau tahun 2019, kemudian jadi tim ses di Direktorat Komunikasi, itu dulu saya bekerja di bawahnya Pak Hashim. Pak Hashim justru menjenguk saya dulu di penjara itu, di Gunung Sindur. Pak Hashim sempat menjenguk saya. Saking saya itu kan bekerja di bawah koordinasi beliau itu tahun 2019. Nah, jadi saya mau bilang ke Pak Prabowo gitu ya, sebagai orang yang pernah mendukung Bapak, bahkan sekarang pun kita mendukung Bapak, tolonglah ini diselesaikan dengan baik. Jangan sampai kita yakin Bapak itu berasal dari keluarga intelektual. Siapa yang tidak tahu Sumitro Joyo Hadikusumo? Oh, itu betul Pak Sumitro. Semua. Dan kalau saya lihat Pak Sumitro ini kan sangat pendidikan Belanda banget. Ya, sekali lagi, kalau misalnya 3 nama tadi, Roy, Rismon, Dr. Tiva bergulir sampai ke persidangan, dan seandainya putusan hakim adalah vonis bersalah, mereka 3 orang masuk penjara, maka penilaian Mas Buni terhadap Presiden Prabowo akan berubah atau tetap sama? Tentu saja berubah. Jadi kita berharap sebetulnya ini Pak Prabowo sudahlah gitu ya. Pak Prabowo kan dulu bergabung dengan Pak Jokowi itu sebetulnya ingin mengubah Pak Jokowi dari dalam. Tapi kemudian lama sekali, tahun 2020 saya keluar penjara. Tapi tahun 2020 itu masih banyak kawan-kawan kita ditangkap-tangkepin. Kita kecewa sama Pak Prabowo. Kawan-kawan kita itu dulu setelah dia bergabung dengan rezim Jokowi yang zalim itu, kawan-kawan kita masih ditangkepin. Jadi tidak terbukti beliau itu berjuang dari dalam. Tapi oke, nggak apa-apa Pak Prabowo. Mungkin itu adalah strategi untuk bisa survive dulu di Jokowi. Nah sekarang ini kan sudah dia yang berkuasa. Kalau masih kayak begini, ini jelas kan nggak bisa diterima. Kasus Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tiva akan menjadi penentu masih atau tidak lagi mendukungnya seorang Buniani terhadap Presiden Prabowo? Ini pelik, Mas. Ini pelik sekali. Sebetulnya kan tidak satu variabel yang bisa digunakan untuk itu. Tetapi bahwa ini kita menghimbau lah. Ini kita minta tolong banget sama Pak Prabowo. Ini tolong diselesaikan. Karena tidak hanya merugikan Pak Roy Suryo, Tiva, sama Rismon. Tidak hanya mereka yang rugi. Tetapi juga Pak Prabowo juga rugi. Dalam pengertian begini logikanya. Bahwa ini sebetulnya bisa dipakai oleh Jokowi untuk test case. Apakah organ-organ yang di dalam pemerintahan Prabowo itu masih mendukung dia atau tidak? Yang pertama kali dites adalah kepolisian. Dan ternyata sekarang kelihatannya kepolisian masih bersama Jokowi. Apa pesan yang Mas Buni ingin sampaikan? Ada tidak pesan untuk Jenderal Listio Sigit selaku Kapolri? Karena 3 orang ini sekarang berada di ranah penegakan hukum. Jadi Pak Listio Sigit, mungkin kita umurnya nggak terlalu jauh mungkin ya. Saya umurnya 56. Pak Listio berapa? Ya dugaan saya 56 atau 60 lah ya. Jadi sekitar itu. Masih muda Pak Listio. Jadi silakan Pak Listio Sigit itu berlaku adil lah. Itu Bapak baca lagi undang-undang kepolisian. Polisi itu mengabdi kepada negara, bukan mengabdi kepada orang perseorangan, apalagi mengabdi kepada Jokowi yang sudah jelas zalim, kemudian dianggap sebagai salah satu orang paling korup di dunia. Versi OCCRP. Jadi Pak Sigit
kembalilah ke jalan yang benar. Nggak usah sekarang itu mengikuti kehendak Jokowi. Tegakkan keadilan. Baik, tegakkan keadilan. Pesan untuk Roy, Rismon, Dr. Tifa, ada tidak? Jangan pernah mundur. Pokoknya kalau kita sudah merasa benar dan kita yakin benar, insya Allah benar, itu jangankan masuk penjara, mati pun kita harus berani mati. Tiga nama ini berhadapan-hadapan di ruang penegakan hukum dengan Joko Widodo. Ada pesan untuk Joko Widodo? Sudahlah, nggak perlu lagi ada pesan untuk Jokowi. Dia sudah 10 tahun sudah dikritik, sudah dikasih apa. Terakhir Pak Amin Rais itu bikin video kemarin saya tonton. Itu dikasih nasihat sama Pak Amin. Ayolah Pak Jokowi, itu yang namanya orang mau bertobat itu, sebesar apapun dosanya, pasti akan diterima oleh Allah. Silahkan bertobat. Mudah-mudahan itu Pak Jokowi menonton, tapi tidak akan ditonton saya yakin oleh Pak Jokowi. Tapi apalagi saya gitu loh. Ya udahlah, Pak Jokowi dia sudah punya kehidupan sendiri. Oke, Buniani, jurnalis, peneliti, sekaligus mantan napi. Terima kasih sudah datang ke ruang diskusi Madilog. Terima kasih. Terima kasih, Mas Reza.